Shalom, selamat berjumpa kembali untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar berkat rohani, yaitu firman Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat menangkap pesan firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema firman Tuhan saat ini adalah penyataan diri Allah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Apabila Allah tidak menyatakan dirinya, mustahil manusia bisa mengenal secara pribadi dan kemudian menyembahnya sebagai Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan telah menampakkan diri. Jadi Allah menyatakan diri kepada kita. Ia memperkenalkan dirinya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang punya otoritas atas kehidupan manusia, dan tentu Allah itu mengenal manusia secara pribadi. Dari pribadi lepas pribadi, baik latar belakang yang berbeda, suku, warna kulit, bahasa, dan bangsa. Tuhan itu sangat mengenal. Dan akhirnya manusia juga mengenal Tuhan kalau kita mau mendengar suaranya. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan kasih-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dosa ini menghalangi hubungan antara manusia dengan Allah. Dan Allah menyatakan kasih-Nya, Allah memberikan pengampunan kepada manusia, supaya manusia itu dapat datang kepada Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dapat meninggikan nama Tuhan, dan juga Tuhan sekali lagi menyatakan kasih-Nya kepada seluruh manusia di muka bumi ini tanpa kecuali. Tapi bagi mereka yang mau percaya dan menerimanya dengan baik. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan kesetiaannya. Pribadi Allah itu memberikan janji bukan hanya kepada satu generasi, tapi kesetiaan Tuhan itu turun-temurun dari generasi satu sampai generasi selanjutnya. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan sampai saat ini, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, bersyukurlah saya dan saudara yang tetap menikmati janji keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Tanpa keselamatan yang diberikan, kita akan binasa, kita akan mati, kita akan dihukum. Tetapi Yesus telah mengasihi kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, bukalah hatimu untuk penyataan dirinya. Bukalah pikiranmu supaya kamu tahu siapa Allah itu. Kemudian yang kedua, bagikan kepada sesamamu kasih yang telah kamu terima. Jangan dinikmati sendiri, ceritakan kepada saudaramu, ceritakan kepada teman-temanmu, supaya mereka juga menikmati kasih Allah. Kemudian yang ketiga, teladanilah Tuhan dalam kesetiaan kepada janji-janjinya. Manusia itu seringkali ingkar janji, tapi kita perlu belajar. Kalau Tuhan itu setia, sebenarnya kita juga bisa setia kepada setiap janji perkataan kita kepada orang lain, kepada saudara kita, sehingga kita tidak mengecewakan, kita tidak melukai, tapi kita bisa menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kasih-Nya, dan menyatakan kesetiaannya untuk kita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menampakkan diri, menyatakan dirimu, juga menyatakan kasih-Mu kepada kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak untuk binasa dihukum, tetapi Engkau mengampuni kami karena Engkau mengasihi kami. Dan juga Engkau menyatakan kesetiaan-Mu Tuhan. Janji-Mu bukan hanya berlaku bagi nenek moyang kami orang-orang percaya, tetapi juga berlaku dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan sampai hari ini. Janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia dan janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami akan meninggikan nama Tuhan, kami akan mempermuliakan nama Tuhan di dalam segenap hidup kami, di dalam setiap jalan kami. Kami akan belajar untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi lurus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami.
Sehingga setiap penyataan diri Allah, setiap penyataan kasih Allah, dan penyataan kesetiaan Allah itu benar-benar nyata dan kami nikmati. Dan juga selanjutnya kami bagikan kepada keluarga kami bagikan kepada orang lain, kami saksikan kepada mereka, sehingga mereka juga menikmati kasih Allah, menikmati anugerah dan kemurahan Allah dalam hidupnya, dan mereka juga mengenal Allah, kemudian mereka juga menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang itu Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.